Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani binti Umar dengan NIM 206500029. Baik, kali ini saya akan memaparkan materi mengenai Project Quality Management. Our big idea yang pertama, memahami manfaat manajemen kualitas. Yang kedua, memahami proses dalam manajemen kualitas. Yang ketiga, mengenal alat yang dapat digunakan untuk melakukan manajemen kualitas. Definisi: manajemen kualitas proyek adalah proses yang dilakukan untuk menjamin proyek dapat memenuhi kebutuhan yang telah disepakati melalui aturan-aturan mengenai kualitas, prosedur, atau guidelines. Fokus manajemen kualitas proyek yakni membuat perancangan secara terukur melalui parameter conformance to requirement atau proses dan produk proyek memenuhi spesifikasi, dan fitness for use produk dapat digunakan sesuai maksud dan tujuannya. 3 proses manajemen kualitas. Yang pertama, perencanaan kualitas. Proses mengidentifikasi standar kualitas yang relevan dengan proyek yang sedang dikerjakan dan menentukan bagaimana agar dapat memenuhi standar kualitas tersebut. Kedua, penjaminan kualitas. Dalam menjalankan apa yang sudah direncanakan untuk menjamin bahwa tim proyek sudah menjalankan semua proses yang dibutuhkan untuk memenuhi standar kualitas yang relevan. Yang ketiga, mengendalikan kualitas. Memonitor hasil-hasil proyek yang spesifik untuk memeriksa apakah sudah memenuhi kualitas standar relevan yang sudah disepakati dan mengidentifikasi cara untuk meningkatkan kualitas secara menyeluruh. Ini bisa kita lihat gambaran umumnya seperti pada gambar ini. Ada project quality management, kemudian quality planning, perform quality assurance, perform quality control. Kemudian ada output proses perencanaan kualitas. Yang pertama, rencana manajemen kualitas. Dapat didokumentasikan secara formal maupun informal, namun harus dapat menjadi tuntutan agar proses maupun produk proyek menjadi berkualitas atau apapun standar yang digunakan. Kemudian quality metrics digunakan saat proses penjaminan kualitas. Contohnya seperti reliability, fitur rate. Kemudian output proses perencanaan kualitas. Ada quality checklist, daftar hal-hal yang harus dilakukan dalam rangka memenuhi kualitas proyek. Kemudian ada proses improvement plan. Kemudian ada quality baseline dan project management plan atau update. Kemudian penjaminan kualitas. Yang pertama itu, proses ini dilakukan dalam rangka menjamin peningkatan yang terus-menerus dari berbagai aspek sehingga pengguna sumber daya proyek dapat seefektif dan seefisien mungkin. Proses ini berlangsung secara iteratif dengan cara membuang semua aktivitas yang tidak memberi nilai tambah. Tujuannya agar proses berjalannya aktivitas merupakan aktivitas yang berkualitas. Kemudian ada requested change, yaitu perubahan yang dilakukan agar terjadi peningkatan secara efektif dan efisien dari aturan, prosedur dan proses dalam proyek sehingga memberikan keuntungan lebih banyak bagi setiap stakeholders. Kemudian adalah recommended corrective action, yaitu merupakan penjabaran lebih detail berdasarkan requested change. Kemudian ada organization process asset dan update management plan. Output penjaminan kualitas ini ya. Kemudian dilakukan untuk memonitor agar produk yang dihasilkan merupakan produk yang berkualitas. Dilakukan setelah ada produk yang dihasilkan oleh proyek, dapat berupa produk pada milestone ataupun produk akhir proyek. Pengendalian kualitas. Kemudian adalah output utama pengendalian kualitas. Yang pertama itu keputusan baik atau tidaknya proyek berjalan berdasarkan baseline quality atau rencana pengendalian.
Kemudian adalah saran tindakan korektif atau preventif jika ada. Kemudian saran perbaikan aturan, prosedur, ataupun proses. Alat pengendalian kualitas. Ada banyak alat yang dapat digunakan dalam melakukan pengendalian kualitas antara lain Pareto diagram, statistical sampling, sigma, diagram kontrol, testing atau pengujian, dan lain sebagainya. Ini contoh Pareto diagram. Bisa kita lihat. Kemudian ada statistic sampling, yaitu metode pengambilan sampel populasi untuk memahami masalah yang ada. Kemudian jumlah sampel yang diambil berkaitan dengan representatif apa-apa data yang diinginkan. Kemudian adalah sampel size. Six Sigma Definite yang pertama itu target kesempurnaan adalah mencapai tidak lebih dari 3.4 kegagalan atau 1.000.000 peluang. Prinsip Six Sigma dapat diterapkan pada berbagai proses bisnis. Proyek yang digunakan Six Sigma sebagai alat kendali kualitasnya biasanya menggunakan 5 fase pengembangan yang disebut DMAIC. DMAIC ini mendefinisikan masalah atau peluang, proses, dan kebutuhan pelanggan. Measure-nya itu mendefinisikan pengukuran, mengumpulkannya, mengaturnya, dan menampilkan data. Analysnya itu membedah masalah untuk mendapatkan peluang peningkatan kualitas atau biasa menggunakan fishbone diagram. Improve-nya itu mensintesis solusi dan ide untuk menyelesaikan masalah atau yang berkaitan dengan kualitas. Kontrolnya itu verifikasi kestabilan peningkatan dan solusi yang sudah diprediksi. Keunikan Six Sigma itu bisa kita lihat Six Sigma dan manajemen proyek. Sangat penting melakukan pemilihan proyek dengan hati-hati dan menerapkan kualitas yang lebih tinggi di mana hal itu menjadi sangat bermakna. Proyek Six Sigma harus berfokus pada masalah kualitas proyek atau antara keadaan sekarang dan keadaan yang diinginkan. Setelah memilih proyek Six Sigma, konsep manajemen, tools, dan teknik yang ada dapat digunakan seperti membuat creating business case, project charter, schedules, budget ads. Sigma dan statistik. Sigma berarti standar deviation atau dalam metode ini. Standar deviation menyatakan seberapa besar variasi yang ada dalam sebuah distribusi data. Standar deviation adalah faktor utama dalam menentukan jumlah unit kegagalan dalam sebuah populasi. Standar deviasinya, standar deviasi kecil menyatakan data berkumpul di sekitar pusat data dan hanya ada sedikit variasi dari data tersebut. Data berdistribusi normal adalah data berbentuk lonceng atau data yang simetris terhadap rata-ratanya. Bisa kita lihat gambarnya, kemudian tabel konversi Six Sigma. Yield itu jumlah unit yang dikerjakan dengan benar melalui proses-prosesnya. Defect itu jumlah unit yang gagal memenuhi kebutuhan pelanggan. Makin besar sigma diharapkan makin banyak unit yang dapat ditangani dengan baik dan bagus kualitasnya. Bisa kita lihat IQA diagram, kemudian testing atau pengujian banyak digunakan dalam proyek-proyek IT. Kemudian banyak profesional IT yang melakukan testing hanya di bagian akhir pembuatan produk. Testing seharusnya dilakukan pada tiap tahapan dalam siklus hidup pembangunan produk. Bisa kita lihat gambarnya. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan mengenai materi ini. Apabila ada kekurangan dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.